Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Safitri Salsabila dengan NIM 81, Aisyah Nurholifah dengan NIM 84, Bob Sandi Ibrahim dengan NIM 87, Zaki Anwar Karim dengan NIM 90, Jelita Amranani Anugrahsari dengan NIM 93. Materi yang akan ada pada pasar oligopoli adalah yang pertama, pengertian pasar oligopoli. Yang kedua, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang ketiga, jenis-jenis pasar oligopoli. Keempat, kelebihan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Dan yang terakhir, faktor terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Alasan mengapa disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna, karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah konsumen atau pembeli. Sehingga, untuk tetap bertahan, para pebisnis harus secara terus-menerus memasarkan produk mereka untuk menarik perhatian pembeli. Hal ini bertujuan untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk lain yang bisa mengakibatkan omset atau keuntungan dari penjualan tersebut menurun. Pasar jenis ini merupakan tempat transaksi jual beli produk yang memang tidak sempurna, tetapi persaingannya sangat ketat karena pihak produsen melakukan berbagai tips dan trik agar konsumen tetap bertahan pada produknya. Contoh dari pasar oligopoli adalah produk rokok. Di Indonesia, angka perokok aktif sangat tinggi, sedangkan perusahaan yang memproduksi rokok tidak banyak. Hal ini bisa disebut pasar oligopoli karena jumlah produsen dan konsumen tidak sebanding. Untuk menghindari konsumen berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk yang baru dengan harga dan rasa yang lebih disukai oleh konsumen. Baik, selanjutnya saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah menghasilkan barang yang standar atau barang yang berbeda corak. Di industri dalam pasar oligopoli yang demikian banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti industri baja, industri bahan baku seperti industri semen, dan bahan bangunan. Selain itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan komoditas berbeda corak, yang mana komoditas yang dihasilkannya pada umumnya adalah komoditas akhir. Contoh dari pasar oligopoli yang menghasilkan komoditas akhir adalah industri mobil, industri rokok, dan sebagainya. Yang kedua adalah kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dari kedua kemungkinan ini, apa yang akan terrealisasi tergantung kepada bentuk kerjasama dari perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Karena tanpa adanya kerjasama di antara perusahaan yang beroperasi di pasar, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Yang ketiga, pada umumnya pasar oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Promosi melalui iklan tersebut ditujukan untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Oligopoli murni juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha.
Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri setelah yakin produsen yang lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikkannya harga produk atau sebaliknya. Yang terakhir, pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar yang terakhir ini merupakan kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkan stagnan. Ini merupakan kebalikan dari pasar oligopoli non-kolusi, yang mana setiap produsen mencari celah menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui produsen yang lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Dan yang terakhir, adanya penerapan teknologi baru. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborongan biaya produksi. Yang keempat, dapat timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus dan dimasuki perusahaan baru. Dan yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Faktor terbentuknya pasar oligopoli ada dua. Yang pertama adalah skala ekonomis. Pada umumnya, perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dapat dikatakan dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli, membutuhkan dana yang cukup besar dan juga sumber daya yang besar pula. Salah satu contohnya adalah industri otomotif. Pada industri otomotif, produksi akan mencapai skala ekonomis bila jumlah produk yang dihasilkan sangat besar. Yang kedua adalah kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Pada pasar oligopoli, selain harus memiliki modal cukup besar, perusahaan juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya cukup kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan salahnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.